Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini saya ingin mentutorialkan tentang papan tulis digital ya. Oke, saya ada sebuah persamaan matematika, misalkan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Ya, kira-kira apa nilai X yang memenuhi persamaan ini sehingga kalimat matematika ini benar gitu ya. Atau siapa XX yang bisa memenuhi sehingga sama dengan 0 gitu ya kira-kira. Sebenarnya ketika kita ganti dengan Y, ini bisa kita intip ya. Bisa kita intip siapa-siapa saja sebenarnya yang memenuhi persamaan ini ya. Itu ketika Y sama dengan 0 atau kurva ini memotong sumbu X ya, yaitu X sama dengan 1, X sama dengan minus 0,382 dan minus 2,618. Tapi bagaimana mencari nilai-nilai itu secara aljabar? Yuk kita cari secara aljabar yuk, yaitu dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang dengan 4X kuadrat ditambah dengan X ditambah 1 sama dengan 0 ini seluruh ruasnya kita bagi dengan X kuadrat. Maka menjadi X pangkat 2 ditambah dengan X dikurang 4 ditambah 1 per X ditambah 1 per X kuadrat sama dengan 0. Ini boleh juga ditulis menjadi X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah X ditambah 1 per X dikurang 4 sama dengan 0. Kita ketahui bahwasannya X ditambah 1 per X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 2. Atau X ditambah 1 per X dipangkatkan 2 dikurang 2 itu sama dengan X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ya. Maka sebenarnya ini bisa kita tulis menjadi X ditambah 1 per X dipangkatkan 2 dikurang 2 ditambah X ditambah 1 per X dikurang 4 sama dengan 0. Kalau kita bisa bilang T itu adalah X ditambah 1 per X, T ya, X. Maka ini bisa kita tulis menjadi T kuadrat ditambah T dikurang 6 sama dengan 0. Ini menjadi T ditambah 3 dikali dengan T dikurang 2 sama dengan 0. T sama dengan minus 3 atau T sama dengan 2. Kita cari satu-satu. Ketika T sama dengan minus 3, ini menjadi X ditambah 1 per X sama dengan minus 3. Ini X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 sama dengan 0. Ketika X1 2 pakai rumus ABC ya, ini sama dengan minus 3 plus minus akar dari 9 dikurang 4 kali 1 kali 1 per 2. Maka X1 nya adalah minus 3 dikurang akar 5 per 2
X2 nya sama dengan minus 3 plus akar 5 per 2. Untuk T sama dengan 2, X ditambah 1 per X sama dengan 2, X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 sama dengan 0, X dikurang 1 kuadrat sama dengan 0, X sama dengan 1. Ini kita sebut dengan X3. Maka XX yang memenuhi itu adalah X1 adalah minus 3 dikurang akar 5 per 2. X2 nya adalah minus 3 plus akar 5 per 2. Kemudian X3 nya adalah 1. Kalau kita tanya AI ini berapa nilainya, ini juga berapa nilainya ya, ini dia bingung ini karena mungkin Z bawahnya. Ini 2 akar 5 per 2. Aduh. Akar 5 per 2. Akar 5 per 2. Oke. Ya, minus 2618. Kalau di sini minus 2618, ini minus 3,82. Iya. Jadi gitu cara nyarinya secara aljabar. Tapi sebenarnya ketika ini kita buat 0 tanpa proses aljabar pun, si AI ini bisa kasih tahu kita siapa ajakah yang nilai yang memenuhi gitu ya. Yaitu X sama dengan 1, kemudian X sama dengan minus 3 per 2 tambah akar 5 per 2, kemudian X sama dengan minus 3 per 2 dikurang akar 5 per 2. Artinya sebenarnya proses ini juga tidak perlu kita faktorkan. Apa ya ini? Ini kita turunkan lah ya. Nggak perlu kita faktorkan sebenarnya. Itu T sama dengan minus 3 atau T sama dengan 2. Dan juga ini tidak perlu kita pakai rumus ABC. Nggak perlu kita pakai rumus ABC. Waduh, kurang. Pokoknya itu ya. Nah, nggak perlu kita pakai rumus ABC juga ini. Oh, ini K dibilang. Ya, nggak perlu kita pakai rumus ABC. Ya. Di papan tulis ini kemampuannya apa saja sebenarnya? Ya, kemampuannya adalah operasi dasar ya, seperti perkalian misalkan 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ya, pembagian misalkan dibagi 2, pengurangan, penjumlahan ya. Ini 2 kurang 3 min 1 tambah 5 4, 120 bagi 4 ini 30 hasilnya ya, 30.
Juga dia bisa operasi tingkat lanjut seperti perpangkatan, misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 7 per 2 pangkat 5. Ini hasilnya 4 ya. 4. Operasi logaritma misalkan 2 logaritma I pangkat 8. 16 ini. Nilai ini berarti ini. Dianggap I tapi dianggapnya C. Nama dia. Detik dia 2 logaritma I pangkat 8. Lihat ya, 16. Apalagi modulo misalkan 5 pangkat 2 modulo 3. Ini 1 kalau nggak salah, 25 24 ya, 1. Apalagi operasi apa lagi? Dia juga bisa masalah limit jangan dulu ya, limit misalkan limit X menuju 2 daripada X kuadrat dikurang 4 per X dikurang 2. Ini hasilnya 4 ya. Iya 4. Apalagi bisa juga masalah turunan, misalkan D pangkat 2 pangkat X per DX. Turunan ya, 2X dalam X. Integral 2 pangkat X logaritma 2 DX. Turunnya iya. Baru integral berbatas. Integral ada batasnya, misalnya integral dari 1 sampai 2 dari X pangkat 3 pangkat 2 aja lah, X kuadrat dx. Berarti ini sebuah parabola ya. Ya 2,0 berarti 2,3333. Oke. Ya ini ada gambarnya ya. Ini daerah integralnya. Bagaimana kalau integral dari 1 sampai 2 dari 2 pangkat X dx? Yang atas kita matikan dulu. Ini daerah integralnya ya. Dia juga bisa visualisasi 3 dimensi ya, 3 dimensi. Misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah Z per Y gitu ya. Ini ada titiknya, nanti dia bingung. Z per Y ditambah 3. Tuh, bentuk apa itu?
Yang familiar aja coba yuk. Bola misalkan x tak kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Nah, itu ada bola ya. Bola tabung misalkan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Nah, itu tabungnya. Tabung. Itu tabungnya. Misalkan kita mau gambar elips ya, x kuadrat elipsoida per 4 ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Itu elips ya. Elips. Kalau semuanya kita gambar, nah jadinya bentuknya gitulah. Jadi bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Ini pun bisa 2 dimensi. Kalau kita buat x ditambah y sama dengan 1, ini kuadrat, ini kuadrat. Ini bisa kita visualisasi di 2 dimensi, juga bisa kita visualisasi di 3 dimensi. Jadi kalau di 2 dimensi dia bentuknya lingkaran, kalau di 3 dimensi dia bentuknya adalah lingkaran juga ya. Nah, itu lingkaran. Tuh, tapi bisa kita 3 dimensikan menjadi tabung. Itu dia. Apalagi yang bisa diselesaikannya? Bukan diselesaikan lah kita bilang. Integral sudah, integral yang rumit coba. Misalkan integral trigonometri, integral daripada sin x per cos x. Cos x per sin x. Sin x sin x dx. Integral trigonometri bisa nggak dia? Min cos x integral cos x dx. Ini pakai iya. Integral daripada sin x per cos x dx. Ini bisa dieksplorasi ya lebih banyak, bukan hanya ini aja. Dan secant x apalagi integral daripada 2 pangkat x ditambah 3x per 10x 10 pangkat x dx. Nah, ini panjang kayaknya nih. Nanti bisa dicek ya, ini betul nggak hasilnya. Jadi sekitar berapa ya, 7 bulan lebih lah saya ngomong sama salah satu dosen di matematika Unimed. Saya bilang, Pak, saya mau buat sebuah papan tulis digital yang kalau Bapak nanti menjelaskan tentang SPLDP tidak berhenti di aljabar saja Pak, tapi bisa di geometri juga. Jadi belajarnya nggak ngayal, saya bilang.
Misalnya kalau ada persamaan X tambah 2Y sama dengan 5, kemudian X ditambah Y sama dengan 3. Jadi Bapak nggak sampai pada penjelasan aljabarnya saja, substitusi eliminasi, tapi bisa Bapak elaborasi sampai ke geometri. Misalkan ini ya, 2Y sama dengan 5 gitu ya, kita kurangkan 2 sama dengan Y, X ditambah Y sama dengan 3, X sama dengan 3 dikurang Y, X sama dengan 3 dikurang 2, X sama dengan 1. Jadi sebenarnya ngapain sih proses substitusi eliminasi ini? Yaitu mencari titik potong ya, titik potong, yaitu perpotongan antara dua garis ini di X1 dan Y2 1,2 gitu kira-kira. Jadi papan tulisnya tanpa harus keluar pergi ke autograf, GeoGebra, di situ semuanya bisa dijelaskan lah gitu. Jadi nggak berhenti di aljabarnya, tapi bisa kita lihat langsung secara geometri gitu kira-kira. Jadi waktu saya nonton WWDC Apple, saya lihat iPad tuh. Nah, itu terinspirasi dari sana. Jadi ketika saya lihat AI si Apple Intelligence itu, saya tahu itu di balik itu adalah si konvolusi sebenarnya. Wah, ini kalau konvolusi saya bisa. Jadi saya berusaha bangun jaringan konvolusi, neural network. Kemudian setelah coretan itu bisa dideteksi dalam bentuk matematika. Kemudian kalimat matematika itu saya evaluasi, saya elaborasi, bisa nggak itu di evaluasi secara numerik atau secara simbolik gitu. Ternyata ya sampai akhirnya di titik ini, papan tulis ini. Mudah-mudahan papan tulis ini bisa membantu guru-guru untuk menjelaskan berbagai macam persoalan matematika, insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.